Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku Rizky. Nah teman-teman, ini sore hari di Filipina sekitar jam 5. Ini aku hari ini tadi nggak pergi kemana-mana, aku cuma di apartemen aja, bersih-bersih, masak seperti biasa ya teman-teman. Suamiku juga kerja, ini sekarang dia masih tidur, soalnya dia kerja tapi internetnya nggak terlalu bagus di sini tadi hari ini, jadi dia sore-sore ini tadi tidur. Dan ini juga suasananya ya teman-teman di sini. Ini pakaianku kemarin aku cuci, tapi dari kemarin itu di Manila ya, di Makati, di kota Makati ini mendung, jadi ini sampai sekarang juga pakaianku belum kering, masih agak mampu. Nah teman-teman, ini di video ini ceritanya aku mau kasih tahu 9 hal tentang Filipina ya teman-teman ke kalian. Tapi 9 hal ini bukan hal yang saklek ya, bukan hal yang paten untuk Filipina itu seperti ini, karena mungkin di luar sana banyak yang lebih tahu tentang Filipina, Manila atau kota Makati ini ya teman-teman. Jadi ini hanya pendapatku aja selama aku tinggal di Filipina ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai yang pertama ya. Yang pertama itu Filipina itu punya fast food ya, kayak restoran gitu, restoran fast food setara kayak McD gitu ya, namanya itu Jollibee. Jadi kalau kalian itu di Filipina, kalian tuh pasti nemuin yang namanya fast food atau restoran yang brandnya itu namanya Jollibee. Nah ini aku sudah pernah coba sih sama suamiku ya kemarin, atau kita coba udah beberapa kali sih, soalnya Jollibee ini menu-menunya juga hampir sama dengan McD, yaitu ada kayak ayam Kentucky gitu, ayam goreng, terus ada burger, ada juga hotdog juga, dan harganya juga maksudnya aman lah buat kantong ya teman-teman ya, harganya nggak terlalu mahal. Dan di sini itu Jollibee itu favorit sekali teman-teman, hampir yang aku tahu di sini ya, kalau setiap aku jalan Jollibee ini selalu ramai teman-teman. Jadi tempatnya tuh selalu ramai di antara restoran-restoran yang lainnya. Dan Jollibee ini adalah brand asli dari Filipina ya teman-teman. Itu teman-teman yang pertama. Jadi dan aku suka teman-teman sama Jollibee ini, soalnya memang rasanya tuh cocok di lidahku ya kayak gitu. Cuman minusnya buat aku Jollibee ini ya, karena aku orang Indonesia suka pedas, di Jollibee ini tuh nggak ada saus sambal ya teman-teman ya. Saus sambalnya tuh aku waktu itu biasanya pilihannya itu ini ayamnya yang pedas ya, kayak yang spicy gitu atau yang biasa gitu. Waktu itu aku coba, jadi aku akalin, aku belinya yang spicy gitu ya, itu sih. Nah untuk yang kedua ya teman-teman ya, ini aku catat teman-teman di sini, soalnya aku takut kalau lupa. Nah yang aku tahu lagi tentang Filipina itu teman-teman, di sini tuh bahasa Inggrisnya itu mereka tuh fasih teman-teman ya, jadi kayak merata fasihnya itu, nggak hanya orang-orang yang berpendidikan atau kursus bahasa Inggris yang pinter, jadi hampir semua itu mereka itu fasih bahasa Inggris ya. Soalnya pengalamanku kemarin aku di tempat wisata, terus ada di sini juga di kota Manila atau Makati ini, aku ngobrol sama kayak orang-orang yang di pinggir jalan kayak gitu tuh, mereka itu selalu bisa bahasa Inggris kalau kita ajak ngobrol, dan mereka sangat fasih mungkin, dan bahkan itu mereka lebih fasih dari bahasa Inggrisku ya, karena aku sendiri sedang belajar, jadi aku juga bahasa Inggrisku tuh masih jauh dari kata fasih teman-teman. Aku perlu sangat belajar, tapi mereka ini benar-benar fasih banget untuk berbicara bahasa Inggris dari semua kalangan ya kayak gitu ya teman-teman. Nah yang ketiga itu orang Filipina ini sopan ya teman-teman, mereka selalu ramah juga kayak gitu. Jadi kalau setiap ketemu gitu ya, maksudnya bersapa gitu, mereka selalu bilangnya tuh sir atau mam kayak gitu ya. Jadi mereka tuh memang selalu ramah sama orang kayak gitu ya. Ini yang aku tahu sih, soalnya setiap aku jalan, kalau misalkan
aku di tempat mana, kita mau apa tanya atau seperti apa, mereka jawabnya juga enak, mereka kasih tahu lengkap seperti itu. Jadi mereka benar-benar ramah kayak gitu. Ini dari pengalamanku ya, mungkin kalau ada yang punya pengalaman lain aku juga enggak tahu. Itu yang tadi yang ketiga. Terus yang keempat itu di Filipina ini mayoritas agamanya itu adalah agama Katolik ya teman-teman. Jadi di sini itu banyak sekali juga gereja-gereja kayak gitu ya. Benar-benar mayoritas itu Katolik, mungkin 90% lebih itu Katolik gitu. Terus yang kelima ya teman-teman, jadi angkutan di sini tuh kalau di tempat di Indonesia itu, kalau di daerahku ya teman-teman, di daerahku di Surabaya itu kan namanya bemo ya. Bemo di sini tuh ada yang semacam bemo ya, namanya itu jeepney. Nah jeepney ini tuh jadi hampir di seluruh kota, ya maaf, hampir di seluruh kota Manila atau Filipina itu ada ya kayak gitu. Jadi jeepney itu semacam jeep, tapi dia itu kayak dimodifikasi, dia nggak ada jendelanya, maksudku jendelanya nggak ada kacanya kayak gitu. Mereka duduknya saling berhadapan-hadapan ya, kayak sama seperti bemo, cuman kan bemo kalau masuknya itu dari samping ya, itu jeepney itu dari belakang. Jadi ya dari belakang kayak gitu ya. Jadi mereka modusnya itu dibolongin di belakang jeepnya itu kayak gitu, dan muat sekitar 25 orang ya teman-teman, dan harganya pun terjangkau. Aku belum pernah naik sih, aku juga pengen punya pengalaman naik, mungkin lain waktu aku pengen naik jeepnya juga, karena selain itu transport di sini juga ada Grab Car ya teman, Grab Car. Nah ini aku kemarin baca-baca sih, katanya Gojek juga ada di Filipina, tapi itu nggak ada teman-teman. Jadi setiap aku pakai aplikasi Gojek gitu ya, itu aku nggak nemu. Jadi di sini pakai Grab Car. Jadi Grab Car, makan juga kalau mau beli online juga pakai Grab Car. Jadi itu tadi transportasi di sini ya teman-teman. Terus yang keenam, oh ya, fisik orang Filipina itu sama ya, menurutku tuh sama dengan orang Indonesia, karena dari pengalamanku sendiri, aku kalau di sini tuh sering banget mereka bicara sama aku tuh pakai bahasa Tagalog gitu ya teman-teman. Jadi setiap aku jalan gitu, mereka lebih milih bicara sama aku ketimbang suamiku ya. Jadi mereka langsung bicaranya sama aku gitu, langsung bicara Tagalog gitu. Jadi aku langsung nggak ngerti gitu teman-teman. Jadi aku langsung jelaskan gitu kalau aku nggak bisa bicara Tagalog, aku dari Indonesia. Baru mereka, oh ya, mereka pun notisnya ngelihat sekilas akunya itu memang mereka bilang kalau aku tuh bener-bener mirip sama orang Filipina kayak gitu ya teman-teman. Ini juga terjadi di Malaysia dan Brunei dan Filipina. Jadi di Filipina ini orangnya juga sama dengan di di Indonesia. Itu tadi yang keenam ya, fisik. Terus yang ketujuh itu makanan teman-teman, makanan di Filipina. Jadi makanan di sini tuh selama aku order makanan atau beli makanan di sini tuh ya teman-teman, makanan di sini tuh hampir sama dengan rasa yang ada di Indonesia. Ada beberapa sih yang beda, cuman karena bumbunya ya atau rempah-rempahnya tuh yang mereka pakai itu menurutku masih kurang lebih sama lah kayak yang di Indonesia. Jadi sama. Jadi kemarin aku juga ada beli makanan aku lupa namanya. Jadi itu kayak kalau di Indonesia tuh asam-asam iga itu loh teman, asam-asam daging, asam-asam iga itu bener-bener rasanya tuh sama plek kayak yang ada di Indonesia ya, asam-asam iga itu, tapi beda nama gitu aja. Jadi kalau makan terus ada lagi pengalaman makanan, karena sebelumnya aku ikut semacam tour gitu ya, pakai agensi tour, mereka kasih makanannya tuh juga sama kayak rasanya, bumbu-bumbunya tuh hampir samalah dengan yang ada di Indonesia. Tapi yang berbeda sekali itu dengan Indonesia tuh di sini tuh ini teman-teman
apa ya, lombok di sini apa sambel di sini tuh nggak ada sambel, jadi makanan pun mereka nggak pernah kasih kayak pedes-pedes gitu ya, nggak pernah, kayaknya aku belum pernah nemuin sih ya. Jadi mungkin kalau kalian ada yang pernah pengalaman makan Filipina yang pedas itu bisa juga tulis di komen apa kayak gitu ya teman-teman. Soalnya sejauh ini aku makan makanan Filipina itu nggak ada yang pedes, semuanya nggak ada pedes dan nggak ada sambal. Jadi di sini tuh aku bener-bener kangen sama sambal gitu. Soalnya kemarin aku di supermarket itu juga cari cabai ya teman-teman. Kalau di mana di Indonesia kan di supermarket itu cabai itu selalu ada ya kayak gitu ya. Nah ini kemarin aku cari cabai itu adanya itu cabai yang lombok besar, itu cabai merah besar itu. Jadi di sini memang mereka sepertinya nggak terlalu suka makan pedas gitu ya. Itu sih yang aku tahu, pengalamanku. Oh ya, terus di sini karena ini ya teman-teman, mayoritas di sini tuh orangnya kan Katolik. Jadi di sini banyak sekali makanan-makanan yang resto-resto yang menjual babi ya teman-teman. Jadi mungkin kalau buat kalian yang muslim, kalian juga harus kayak searching dulu atau cari-cari tahu makanan mana yang halal, mana yang enggak gitu teman-teman ya. Oke, itu tadi ketujuh makanan. Yang ke-8 itu cuaca ya teman-teman. Di sini cuacanya itu di Filipina itu sama teman-teman di Indonesia, suhunya juga sama ya, sekitar antara kalau malam 28 29 kayak gitu, kalau 28 29 derajat Celcius, kalau siang juga antara 33 34 35 kayak gitu. Jadi untuk suasananya sama. Di sini juga sekarang kan di sini sekarang lagi musim apa? Musim hujan juga di sini, beberapa hari mendung. Nah, ini pakaianku sekarang kan masih mamel soalnya apa? Mendung 2 hari ini. Oke, yang ke-9 teman-teman ya. Di Filipina ini yang aku temukan di kotanya ya. Kalau aku kemarin di Palawan, di Pulau Palawan itu aku nggak nemuin sih ya, kecuali di Puerto Princesa aku juga nemuin sama kayak di sini. Jadi di sini tuh kotanya itu kabelnya itu loh teman-teman, kabelnya itu kayak semerawut gitu ya, kayak di atas itu semerawut kayak apa ya, soalnya soalnya aku baca-baca juga ternyata di Manila ini, di Filipina ini ternyata memang pemerintahnya itu mungkin ada di beberapa bagian tempat ada, soalnya ada di beberapa tempat juga mereka rapi, jadi nggak ada kabel yang berseliweran di atas kita gitu. Tapi kalau di tempat-tempat yang agak agak pinggir dikit gitu aja, kabel itu bener-bener kayak berlalu lalang di atas kita itu loh teman-teman ya, tiang kabelnya itu bener-bener banyak kayak gitu, ruwet lah di atas kayak gitu. Nah setelah aku baca-baca ternyata memang pemerintah Filipina ini mereka tidak menanam kabelnya itu di dalam jalan ya, karena kalau di Indonesia setauku ya, ini kan aku taunya Surabaya ya, di Indonesia di Surabaya itu setauku kabel-kabel di jalan-jalannya itu sudah nggak terlalu banyak, mungkin ada beberapa cuman sudah nggak terlalu banyak, jadi sudah banyak yang ditanam di dalam tanah itu. Nah itu aja sih teman-teman yang aku tahu tentang Filipina, dan selebihnya Filipina ini kotanya cantik seperti itu, mestinya kotanya indah kayak gitu. Terus pulau-pulau di sini juga indah. Aku belum terlalu menjelajah banget sih kalau yang di Filipina, soalnya ini juga suamiku sibuk kerja. Jadi ini aku cuman di area-area di Manila, Makati. Untuk daerah-daerah yang lainnya aku belum tahu. Kemarin juga untuk tempat wisatanya benar-benar indah sekali teman-teman di Filipina ini. Oke teman-teman, itu aja ya untuk hari ini, karena ini sudah sore, sepertinya juga suamiku udah bangun. Aku mau masak dulu, soalnya suamiku juga tipenya kalau makan itu tipenya harus fresh from the oven ya, jadi harus masak langsung makan kayak gitu. Jadi ini aku mau siap-siap masak dulu. Terus aku juga ini kayaknya udah beberapa pakaianku yang kering, aku mau
masukkan ke dalam biar nanti nggak kena hujan. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan vlogku hari ini. Semoga kalian suka. Kalian juga bisa request ya teman-teman, vlog apa yang ingin aku bikin ya, ingin kalian request aku bikin apa kayak gitu, juga bisa tulis di komen atau bisa DM di Instagramku ya teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan. Bye bye, sampai jumpa. Assalamualaikum.